Baiklah adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan materi bab ketiga. Nah, kakak harapkan dimanapun adik-adik berada, adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bab ketiga ini kita membahas mengenal dan memanfaatkan suhu kalor serta fenomena pemuaian. Nah, untuk peta konsepnya, kita akan membahas di sini yang pertama adalah suhu, nanti kemudian ada kalor, pemuaian, dan energi. Nah, di sini masing-masing akan kita bahas satu-satu nanti ya. Nah, untuk lebih pahamnya, kita lanjutkan ke materi. Nah, yang pertama kita bahas suhu. Nomor satunya, jadi apa yang dimaksud dengan suhu? Nah, suhu itu adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera peraba, seperti kulit. Tubuh manusia dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas atau dingin. Nah, kita lihat di sini, ayo identifikasi. Mengenal suhu bagian tubuh. Letakkan punggung. Nah, nanti adik-adik coba ya, letakkan punggung telapak tangan pada beberapa bagian tubuh seperti pipi, kening, leher, bahu, ketiak, dan rambut. Apakah kamu merasakan panas yang berbeda dari bagian tubuh tersebut? Dan bagian mana yang dirasakan paling panas? Mengapa demikian? Apakah kamu dapat membedakan secara akurat besarnya suhu? Nah, besarnya suhu yang dirasakan pada masing-masing tubuh tersebut, kamu dapat merasakan suhu tubuh temanmu dengan menggunakan punggung tangan. Bandingkanlah siapa di antara kalian yang memiliki suhu paling panas. Mengapa demikian? Nah, jika kita menggunakan telapak tangan, nah, jika kita menggunakan telapak tangan, kita tidak bisa menentukan suhu secara akurat ya. Kita tidak bisa menentukan suhu secara akurat. Nah, jadi kadang-kadang yang membuat terasa lebih panas atau yang dingin itu nggak sesuai dengan pengukuran setiap orang. Pasti akan berbeda-beda gitu. Jadi tangan kita itu tidak seperti, jadi telapak tangan kita atau punggung tangan itu tidak bisa digunakan sebagai alat ukur ya. Nah, tidak bisa digunakan sebagai alat ukur yang akurat. Oke, paham ya adik-adik? Kita lanjut. Nomor 2. Mengapa kita memerlukan alat ukur suhu? Nah, itu alasannya tadi. Selain mengetahui suhu tubuh secara pasti, bagaimana kita mengetahui suhu yang pas untuk menyimpan makanan di lemari es? Pada suhu berapa daging yang dimasak sudah dapat dimakan dengan aman bagi tubuh. Untuk beberapa informasi penting tersebut, kita memerlukan informasi nilai suhu dengan akurat melalui alat pengukur yang telah teruji dan diakui. Jadi kita butuh termometer gitu, biar pengukurannya sama dan nilainya juga bisa kita tentukan. Nah, alat yang digunakan itu adalah namanya termometer, di mana prinsip kerjanya adalah keseimbangan derajat suhu. Kemudian, termometer akan menerima suhu dari lingkungan sekitar atau benda yang akan diuji. Secara ilmiah, suhu akan mengalir dari derajat yang lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah. Konsep ini dikenal sebagai hukum kesetimbangan suhu atau hukum kenal termodinamika. Jadi, aliran dari suhu tinggi ke rendah merupakan hukum nol termodinamika. Nanti ini akan dipelajari di SMA. Oke? Nah, yang ketiga, mengapa kita perlu mengetahui skala suhu? Nah, skala suhu menunjukkan beberapa besar nilai suhu benda yang sedang diukur. Kemudian, agar semua orang di seluruh dunia menyimpulkan nilai suhu yang sama, maka perlu ditetapkan skala secara internasional. Skala suhu yang disepakati oleh ilmuwan dan diakui oleh dunia. Jadi misalnya kalau di Jakarta, misalnya di sini ya, di Jakarta sama di Padang Pasir atau Dubai, itu kan pasti panasnya berbeda ya. Bisa jadi di Jakarta misalnya 29 derajat Celcius. Kalau di Dubai itu karena dia di padang pasir bisa aja nanti
30 atau 31 derajat Celcius gitu. Jadi kan berbeda ya panasnya. Kita lanjut. Nomor 4, bagaimana menentukan skala suhu? Nah, dua peristiwa yang sering digunakan sebagai acuan penetapan suhu adalah peleburan es pada tekanan normal dan air mendidih pada tekanan normal, yaitu 1 atmosfer. Di mana ini kan apa namanya? Es ya, ini es. Kalau ini mendidih, air yang mendidih. Jadi kalau di es itu namanya titik lebur. Kalau mendidih itu artinya ya titik didih ya. Nah, di mana ilmuwan menentukan skala termometer dengan mengidentifikasi titik beku dan titik didih. Jadi ini beku, ini didih, titik didih. Oke. Nah, di mana titik didih air sebagai acuan, kemudian membagikan rentang antara kedua titik tersebut menjadi beberapa bagian. Nah, jadi yang diakui itu yang pertama ada skala Celcius, ada Fahrenheit, ada Reaumur, ada Kelvin. Nah, titik tetap bawah atau titik bekunya yaitu kalau Celcius itu 0, Fahrenheit 32, Reaumur 0, dan kalau Kelvin 273. Sedangkan untuk titik tetap atas, Celcius itu 0, 100, Fahrenheit 212, Reaumur 80, Kelvin 373. Jadi dari sini ya, 0 sampai 100, 32 sampai 212, 0 sampai 80, 273 sampai 373. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kita memberikan perbandingan di situ, Celcius kan jaraknya dari 0 sampai 100 itu selisihnya 100. Kalau Fahrenheit itu 32 sampai 212 itu selisihnya 180. Reaumur itu tadi berapa? Reaumur itu 0 sampai 80, berarti selisihnya 80, dan Kelvin itu kan 273 sampai 373, itu adalah 100. Jika dibandingkan, dia nanti adalah perbandingannya 5 banding 9 banding 4 banding 5. Nah, kalau kita buat ke dalam rumus untuk mencari masing-masingnya, misalnya kita mau mencari merubah dari Celcius ke Reaumur. Nah, misalnya gini, kita contohkan ya, ini rumusnya masing-masing. Misalnya 30 derajat Celcius itu berapa Reaumur? Nah, berarti kita gunakan ini nih. Nah, Celcius ke Reaumur. Berarti Celcius, oh ya kita mau cari Reaumur ya. Nah, Reaumur itu nanti adalah 4/5 dari Celcius. Berarti 4/5 dari 30. Nah, ini kita bagi 5, 1 bagi 5, ini 6. Berarti dapatnya 24 ya. Ini contoh. Oke. Nah, itu. Jadi dapat di Reaumur adalah 24 derajat. Nah, sekarang misalnya kita ganti ke misalnya Fahrenheit lagi. Nomor 2. Misalnya Fahrenheit-nya itu 18 misalnya. 18 Fahrenheit, berapa Reaumur? Nah, Fahrenheit ke Reaumur berarti ini ya. Ini kan? Ini ke Reaumur. Berarti jadinya Reaumur sama dengan 4/9 Fahrenheit. Jangan deh yang ini 18, kita ganti aja lah. Berapa ya bagusnya? Misalnya 50 Fahrenheit. Nah, berapa Reaumur? Berarti kan 4/9 Fahrenheit kurang 32, ya kan? Berarti 4/9, berarti 50 kurang 32. Berarti 4/9 kali 18, ya kan? 50 kurang 32. Nah, berarti ini coret bagi 91 bagi 92. Berarti dapatnya 8 derajat. Nah, berarti di Reaumur itu 8 derajat. Nah, begitupun yang lain. Misalnya, kalau dari Reaumur ke Kelvin, nah ini kita gunakan. Oke, paham ya adik-adik? Kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Nah, untuk contohnya, coba adik-adik kerjakan ya. Misalnya, ini. Berapa ya bagusnya Celcius? Misalnya 30
30 derajat Celcius ya, 30 derajat Celcius itu berapa Kelvin? Nah, berarti nanti Celcius ke Kelvin ya. Nah, silakan adik dicari ya. Nanti kalau udah dapat komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan melanjutkan soal uji kemampuan ya. Soal nomor 1, mengapa telapak tangan punggung tangan tidak dapat mengukur suhu bagian tubuh secara pasti? Nah, karena telapak tangan itu ya, karena telapak tangan tidak punya titik tetap bawah dan atas. Sehingga dia tidak bisa menjadi alat ukur yang akurat ya. Nah, tidak akurat. Oke. Nomor 2, gunakan alat ukur suhu yang kamu punya di rumah atau di sekolah. Ukurlah beberapa besar suhu di dalam ruangan saat ini dan ubahlah ke dalam skala Fahrenheit. Nah, biasanya suhu ruangan itu kan 20 derajat Celcius. Nah, kita rubah ke Fahrenheit. Kita lihat di sini ya. Dari Celcius ke Fahrenheit. Berarti Celcius ke Fahrenheit berarti ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, berarti di sini Fahrenheit sama dengan 9/5 Celcius ditambah 32. Nah, berarti 9/5 Celcius kita adalah 20 ditambah 32. Ini kita rubah dulu. Ini dibagi 5, 1 dibagi 5, 4. Berarti ini artinya 36 ditambah 32. Nah, 36 tambah 32 itu adalah 68 derajat Fahrenheit. Oke. Kita lanjut nomor 3. Nah, nomor 2 udah tadi ya. Gambarkan skala perbandingan termometer buatanmu sendiri dengan skala termometer Celcius dan Fahrenheit dan Kelvin. Kalau ini, nah nanti bisa adik-adik menggunakan, ya boleh terserah misalnya termometer X gitu ya. Nah, termometer kan skala perbandingan, misalnya termometer X itu termometer kita sendiri gitu kan, dengan Celcius, kemudian dengan Fahrenheit, kemudian dengan Kelvin. Nah, termometer X ini yang punya kita ya. Nah, kita misalkan aja, tadi kan Celcius 0 sampai 100. Fahrenheit itu tadi 232 ya. 32 sampai 212. Kelvin 273 sampai 373. Nah, kita bisa aja kita buat misalnya berapa? Kita misalkan aja ya. Misalnya min 5 sampai 60. Nah, boleh aja. Nah, jadi ini perbandingannya ya. Kalau Celcius berarti ini selisihnya adalah 65, kita buat ya perbandingannya. X banding C banding F banding K. Berarti X itu adalah dari min 5 ke 60 itu kan 65. Celcius tadi 100. Fahrenheit itu tadi 180, Kelvin 100. Ya, jadi nanti kalau kita sederhanakan, nah ini kalau sama-sama kita bagi 5, ya, ini 13. Ini dibagi 5, 20. Dibagi 5, 36. Dibagi 5, 20. Ini kan nggak bisa disederhanakan lagi, berarti inilah dia perbandingannya, ya. Kita lanjut.